yang memiliki sifat bilangan rasa 6, manunggal 1, Anggatra 9, negara 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut walaupun melambangkan tahun memiliki makna yang lebih jelas pada masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk negara. Sedangkan dari perhitungan tahun Jawa diperoleh Candra Sengkala atau Anggana Catur Salira Tunggal, Anggana 6, Catur 4, Salira 8, Tunggal 1. Dengan demikian dari Candra Sengkala tersebut terbaca tahun 1846. Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kesultanan Yogyakarta melalui Yogyakarta Kurei Angka 2. Penataan ini mendapatkan Sleman pada status semula sebagai wilayah kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat sebagai bupati pada masa itu. Wilayah Sleman membawahi 17 kapenewon atau kecamatan son yang terdiri dari 258 kelurahan KU. Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara yang saat ini dikenal sebagai Desa Triharjo. Melalui maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kelurahan, maka 258 kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 kelurahan atau desa. Kelurahan atau desa tersebut membawahi 1212 padukuhan. Pusaka dan identitas daerah. Kabupaten Sleman memiliki tombak Kyai Turunsi Tanggung Ngayogyakarta, pemberian dari Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Sabtu Kliwon 15 Mei 1999, tanggal Jawa 29 Safar 1932 Penyerahan pusaka tersebut kepada Bupati Sleman dikawal 2 Brigada prajurit Keraton Yogyakarta, yakni Brigada Ketanggung berbendera Cakrawandana dan Brigada Mantrijero berbendera Purnamasidi. Pusaka itu dibawa seorang abdi Keraton Yogyakarta, KRT Pringgohadi Seputra. Tombak Kyai Turunsi memiliki dapur, pangkal, cekel, beluluk, Ngayogyakarta, dan pamor beras huta, wos huta, bengkon. Pamor pusaka itu sesuai kondisi Sleman sebagai gudang berasnya daerah istimewa Yogyakarta. Toka tersebut memiliki panjang sepanjang kurang lebih 270 cm dan pangkal sepanjang 49 cm. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, tombak Kyai Turunsi mengisyaratkan laku ambek para marta, dijiwai oleh rasa kasih sayang yang mencakup wilayah sekabupaten Sleman sebagaimana sebuah keluarga besar yang harmonis. Mulat Sarjra sesuai hari jadinya Anggana Catur Salira Tunggal yang terbaca tahun 1846 Jawa. Candra Sengkala tersebut mengungkapkan sikap kearifan dan tradisional di 4 penjuru yang menunggal pada jiwa kesatuan yang menjadi unsur kesepuhannya. Sedangkan sejarah menurut situs resmi Kabupaten Sleman mengungkap sejarah Sleman. Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya daerah tingkat 2 Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten dan daerah tingkat 2 Sleman disepakati Perda nomor 12 tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi pemerintah Kabupaten daerah tingkat 2 Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lain negara Indonesia modern yang memunculkan pemerintahan Kabupaten daerah tingkat 2 Sleman. Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.
Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman. Dalam perhitungan almanak hari jadi Kabupaten Sleman yaitu pada hari Senin Kliwon tanggal 12 Rejab tahun JE 1846 buku wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan Surya Cengkala perhitungan tahun Masehi rasa manunggal Hanggatra negara yang memiliki arti rasa 6 manunggal 1 Hanggatra 9 negara 9 kabupaten 9 Hanggatra 9 negara 1 sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa atau Candra Sengkala hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana 6 Catur 4 8 Salira 8 Tunggal 1 sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Risblat nomor 11 tanggal 15B 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaan berbagai materi dan berbagai sumber informasi dan fakta sejarah. Adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah 1. Usia penamaan yang paling tua mampu menumbuhkan perasaan bangga dan mempunyai keterkaitan batin yang kuat terhadap masyarakat. 2. Memiliki ciri khas yang mampu membawa pengaruh nilai budaya. 3. Bersifat Indonesia sentris yang dapat semakin menjelaskan peranan ciri keindonesiaan tanpa menyalahgunakan objektivitas sejarah. 4. Mempunyai nilai historis yang tinggi, mengandung nilai dan bukti sejarah yang dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan nenek moyang kita. 5. Merupakan peninggalan budaya Jawa yang murni tidak terpengaruh oleh budaya kolonial. Periode 1916 sampai 1945. Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Risblat nomor 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta Mataram dalam 3 kabupaten yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman yang kemudian disebut Sleman dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Secara hierarkis, kabupaten membawai distrik yang dikepalai seorang panji. Dalam Risblat tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik, yaitu Distrik Melati terdiri 5 under distrik dan 46 kelurahan. Distrik Legong terdiri dari 6 under distrik dan 52 kelurahan. Distrik Lumeneng terdiri 6 under distrik dan 58 kelurahan. Distrik Godean terdiri dari 8 under distrik dan 55 kelurahan. Pada tahun yang sama berturut-turut dikeluarkan Risblat nomor 12/1916 yang menempatkan Gunung Kidul sebagai kabupaten keempat wilayah Kesultanan Yogyakarta. Kemudian disusul dengan Risblat nomor 16/1916 yang mengatur keberadaan kabupaten kota, sedangkan Risblat nomor 21/1916 mengaturkan keberadaan Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pada tahun tersebut wilayah Kesultanan Yogyakarta berkembang dari 3 kabupaten menjadi 6 kabupaten. Pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta tersebut terjadi pada tahun 1927 yang mengalami penyederhanaan melalui munculnya Risblat nomor 1/1927. 6 kabupaten yang terdapat di wilayah Kesultanan disederhanakan menjadi 4 kabupaten, yakni Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman mengalami penurunan status menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta. Pada tahun 1940, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami reorganisasi dengan munculnya Risblat Van Yogyakarta nomor 13 tahun 1940 pada tanggal 18 Maret 1940. Risblat tersebut membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta tetap dalam 4 kabupaten dengan pada distrik masing-masing kabupaten. 1. Kabupaten Yogyakarta terdiri 2 distrik, distrik kota dan distrik Sleman. 2. Kabupaten Sleman yang terdiri 4 distrik. 3. Kabupaten Kulon Progo terbagi 2 distrik, dan 4. Kabupaten Gunung Kidul terbagi 3 distrik. Bagian wilayah tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1942 dengan Yogyakarta Koti, Kesultanan Yogyakarta lebih memerinci wilayahnya sebagai berikut.
1. Kabupaten Yogyakarta dengan Bupati KRT Ajodiningrat. Kabupaten Yogyakarta dibagi menjadi 3 kawedanan, yakni Kawedanan Sleman dengan penguasa Raden Eng Pringgo Sumardi dan Kawedanan Kalasan dengan penguasa RNG Pringgo Biono. 2. Kabupaten Bantul Ken dengan Bupati KRT Dirjo Kusumo dan wilayahnya dibagi menjadi 4 kawedanan, yakni Bantul, Kota Gede, Godean, dan Pandak. 3. Kabupaten Gunung Kidul dengan Bupati KRT Jodiningrat dan wilayahnya terbagi menjadi 3 kawedanan, yakni Wonosari, Pelayan, dan Semenu. 4. Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati KRT Pringgo Hardiningrat dengan wilayah yang terbagi menjadi 2 kawedanan, yakni Nanggulan dan Sentolo. Pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kesultanan Yogyakarta melalui Yogyakarta Korei Angka 2